selanjutnya, The Chariot dan satu pedang. Nah, dia saat ini berusaha untuk tidak lagi mendekati kamu. Ya, dia mulai bisa mengendalikan dirinya, guys. Walaupun keinginan dia untuk kembali ke kamu itu sangatlah besar, ya. Dia tidak menjauhi kamu, tetapi juga tidak memberikan clarity. Aku merasa dia gagal move on di sini. Dia gagal move on, ya. Dia tidak bisa menghindari perasaannya ke kamu. Ya, dia menjauh tetapi selalu memantau kamu terus-menerus. Dia perang dengan dirinya sendiri. Ya, dia ingin bilang dia saat ini menjauh karena dia tidak ingin menyakiti kamu, apalagi kalau dia sudah ada yang lain, ya. Perasaan dia ke kamu masih menggebu-gebu, tetapi dia berusaha untuk menahan diri, ya, karena dia tidak mau menyakiti kamu terus-menerus, menjadikan kamu second option, ya, menduakan kamu. Nah, ini sama loh, guys, ya. Ini as a short dimana kamu mulai tegas, ya. Kamu tidak mau dipermainkan lagi, kamu tidak mau dijadikan pilihan kedua, ya. Kamu mau menerima dia asalkan, ya, dia sudah tidak ada yang lain, ya, karena kamu bukan mainan di sini. Kamu mulai meyakinkan dirimu, ya, bahkan kamu tidak mau ada orang lain yang masuk jika tidak memberikan apapun ke kamu, ya, baik perbaikan spiritualmu, baik kemajuan finansial kamu, gitu. Kamu mulai melindungi dirimu dan berhati-hati akan ucapan kamu, ya. Banyak perubahan di sini, bisa juga kamu awakening, ya, mengalami ini, ya, perubahan, gitu. Kamu tidak mau lagi terjebak pola lamamu, kebiasaan-kebiasaan lama yang menghancurkan kamu, termasuk hubungan dia dan kamu yang sangat menyakiti kamu di sini, ya. Kamu sudah ini, ya, mulai ingin menjauh, gitu loh. Kamu tidak mau lagi menerima dia datang dan pergi sesuka hati karena itu membuat kamu sakit, ya, menjadikan kamu pilihan kedua, gitu. Dia belum move on di sini meskipun dia mencoba begitu kerasnya, ya. Nah, dia tahu di sini. Dia tahu apa yang dia lakukan sangat-sangat menyakiti kamu, bermain kotor di belakang kamu, ya, menyembunyikan orang lain di belakang hubungan kalian berdua, ya. Dia sengaja membohongi kamu supaya kamu tidak menolak dia. Dia tidak tahan akan penolakan kamu, ya, makanya dia tidak mengakui hubungan dia dengan yang lain, ya. Dia mencari cara untuk bisa membuat kamu mau menerima dia, gitu loh. Dia ini menjebak kamu, ya. Menjebak kamu supaya kamu mau menerima, ya. Dia ini malu, ya. Dia malu, dia takut jika kamu mengetahui kehidupan dia yang sebenarnya, ya, bahwa dia ada yang lain, ya. Dia ada yang lain di belakang kalian yang tidak dia tidak berani mengatakan yang sejujurnya, ya. Nah, kamu yang terlanjur mencintai dia ini merasa tidak adil, ya. Kamu telah banyak berkorban ke dia, malah dia membohongi kamu, kembali memperjuangkan yang lain, ya, atau kembali ke pola lamanya di sini, ya. Kenapa jika memang ada yang lain, kenapa harus meyakinkan kamu dan ini, ya, membuat kamu percaya, gitu loh. Sampai hari ini perasaan kamu mengganjal, ya, walaupun kamu sudah tidak peduli dan lebih ingin fokus pada kehidupan kamu, ya, kestabilan finansial kamu, gitu. Kamu merasa mengganjal, ya, mengganjal. Semakin kamu ikhlas, semakin kamu merasa diperlakukan tidak adil, ya. Kamu yang ini, yang mendukung dia, memperjuangkan dia, malah dia lari begitu saja memperjuangkan sosok yang lain, ya. Nah, sama lo, guys. Nah, dia sadar di sini, dia sadar, dia sangat-sangat menyadari perbuatan dia ke kamu yang tidak adil dan begitu ceroboh, ya. Menggunakan kamu untuk kebahagiaan dia sendiri dan keluarganya, memanfaatkan kamu, gitu loh. Dia tahu, guys, di sini dia paham perbuatan dia kepada kamu begitu fatal dan sulit dimaafkan, ya. Tapi saat ini dia juga merasa disakiti oleh pasangan dia yang lain, ya. Dia juga tidak diperlakukan adil, dia tidak dihargai, dia tidak didengar di sini. Dia merasa hanya dimanfaatkan keuangan dia saja, ya. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dia juga mulai sadar, gitu loh, seharusnya dia memperlakukan kamu dengan lebih baik, gitu, ya. Kamu yang berjuang, malah kamu yang dibuang begitu saja, ya.
kamu mulai merawat dirimu ya. Di sini banyak dari kalian yang mulai aware ya untuk menjaga dirimu sendiri, merawat dirimu, dan mungkin banyak dari kalian yang juga merubah penampilan kalian lebih berbusana tertutup dan ini ya, memperbaiki hubungan kamu dengan orang tua kamu. Ya, kamu ada mother wound di sini di mana kamu diabaikan ibumu ya. Jadi kamu merasa dia akan menjaga kamu, ternyata dia juga menyakiti kamu. Ya, sama seperti ibu kamu yang memperlakukan kamu dengan tidak adil. Ya, dia ada luka batin dari ayahnya, kamu ada luka batin dari ibu kamu. Ya, kalian bertemu tidak kebetulan. Dia sadar kok guys, di sini dia mulai sadar seharusnya dia memperjuangkan kamu, bukan memperjuangkan sosok yang lain yang malah hanya memanfaatkan dia. Nah, dia marah guys, dia marah di sini. Bukan marah dengan kamu, tetapi marah dengan dirinya sendiri yang ceroboh dan bersikap ekstrim, bertindak ekstrim terhadap kamu gitu. Dia tahu di sini dia melanggar prinsip hidup kamu ya, membohongi kamu, menjadikan kamu di posisi yang tidak pantas, yang tidak seharusnya. Dia marah di sini, dia duduk termenung, ya mukanya cemberut. Ya, dia menyimpan kemarahan di sini. Dia berharap dia bisa merubah segalanya dan kembali ke kamu, ya. Dia ini terlihat cool, berwibawa, berkarisma, tetapi di hadapan kamu dia dia merasa menjadi pecundang yang berjiwa rapuh karena tidak bisa memperjuangkan kamu. Ya, sedangkan kamu sudah yakin kamu ingin mengakhiri hubungan ini ya. Kamu tidak lagi mau mengganggu dia ya, mengganggu dia. Kamu tidak mau di sini, kamu sudah berubah di mana kamu ingin lebih fokus mencintai dirimu sendiri ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah spiritual awakening ya, lebih aware ya tentang kualitas hidup kamu sendiri ya. Kamu tidak lagi mau mengorbankan dirimu untuk orang lain hanya karena ingin dicintai. Ya, kamu ini ingin menjadi dirimu sendiri. Akan ada hal besar di hidup kamu di sini yang mungkin pada awalnya kamu tidak menyukai ini, tapi ini adalah awal tombak baru kamu untuk kamu meraih kesuksesan. Ya, jalan yang lebih baik. Mungkin kamu kecewa, sakit hati, dan kayak hampir merenggut nyawamu ya, tapi ini awal baru kamu untuk menuju jalan yang lebih baik ya. Dari spiritual bahkan finansial kamu akan lebih besar lagi gitu. Ya, kalau hari ini kamu sedih terus-terusan, depresi, cuman mikirin dia, ini baru awal saja. Masih ada perjalanan yang panjang jika kamu terus melangkah ya, dan melihat masa depan, bukan melihat dia terus-menerus ya. Kalau kamu melihat dia terus-menerus, dia akan fokus ke hal yang lain. Nah, dia tidak bisa move on guys, dia tidak bisa move on. Meskipun dia ada yang lain, dia berharap dia bisa mengakhiri hubungan dia dengan yang lain dan kembali ke kamu. Ya, kembali ke kamu. Dia terus-terusan bekerja siang dan malam, memperluas koneksi hanya untuk melupakan kamu dan membuktikan kepada kamu bahwa dia tidak seburuk yang kamu kira. Dia bukan pecundang, dia bukan sosok yang lemah. Dia sedang memperbaiki sedang memperbaiki dirinya gitu loh. Dia ingin menunjukkan pada kamu bahwa dia ini sosok yang baik, yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi fatalnya dia malah memperbaiki dirinya untuk orang lain. Ya, tapi di sini gagal move on loh ya. Meskipun ada sosok lain ya, sosok lain tidak bisa menghentikan kehadiran kamu di hidup dia. Ya, dia berharap dia bisa melakukan tindakan nyata untuk kembali ke kamu ya, memperbaiki segala yang dia hancurkan ya, memperlakukan kamu dengan adil gitu loh. Ya, dia ingin membawa kamu pergi bersamanya di sini untuk mendukung karirnya, sedangkan kamu mulai awakening lagi. Nah, ini beberapa dari kalian mulai sadar gitu loh ya. Dialah cinta sejati kamu, dialah yang dihadirkan Tuhan untuk kamu bisa mencintai dirimu sendiri, menerima masa lalu kamu, memaafkan orang tua kamu, dan terutama mencintai dirimu sendiri, menerima identitas aslimu. Ya, dia dan kamu ini cerminan diri loh. Saat ini ya, kamu belum tergantikan oleh siapapun ya, karena dia tidak bisa memiliki kamu, makanya dia bersama sosok yang lain supaya dia tidak sedih terus-menerus hanya karena merasa kehilangan kamu. Ya, kamu masih mencintai dia dengan segenap hatimu walaupun ini ya dia sudah menyakiti kamu. Mungkin teman-teman kamu ini menganggap kamu bodoh ya, padahal bukan ya. Mereka tidak mengalami apa yang kamu alami, jadi kamu tidak perlu mendengarkan saran dari semua orang yang tidak memiliki perjalanan spiritual, perjalanan kehidupan yang sama dengan kamu. Ya, itu ya, dia belum move on ya, dia berharap dia bisa kembali ke kamu sedangkan kamu masih
setia menunggu dirinya, walaupun mungkin kamu bilang kamu sudah ikhlas dan tidak berharap lagi, tetapi jiwa dan hatimu masih memanggil-manggil dirinya dan berharap dia kembali ke kamu. Berharap Tuhan memberikan keadilan gitu loh ya, supaya dia kembali ke kamu, walaupun ini ya, kamu tidak mau terburu-buru terikat komitmen lagi di sini ya.